Halo teman kece, ketemu lagi nih sama Kak Ananda. Dan kali ini Kak Ananda mau bahas soal matematika dengan topik aturan pencacahan kelas 12 ya ini ya. Dan biasanya aturan pencacahan ini membahas kalau nggak permutasi, kombinasi. Nah, dua hal ini yang biasanya menjadi pembahasan di aturan pencacahan. Biasanya juga teman kece mungkin bingung nih, aduh soal ini pakai permutasi atau kombinasi ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung aja yuk kerjain soal yang sudah ada di layar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar kotak ya. Di sini ada titik A, titik X, titik B. Seekor semut akan berjalan dari titik A ke titik B dengan ketentuan ia hanya boleh ke atas atau ke kanan. Nah, jika semut tersebut harus melalui titik X untuk mengambil gula, maka banyaknya cara memperoleh rute terpendek yang dapat dipilih semut adalah... Oke, pertanyaan Kak Ananda yang pertama. Ini pakai permutasi atau kombinasi? Ayo, permutasi atau kombinasi? Yes, betul. Ini pakai permutasi. Loh, kok permutasi Kak Ananda? Kenapa permutasi? Oke, teman kece. Ingat, permutasi itu adalah susunan berbeda ya dari n unsur yang ada ya. Jadi ya, kalau andaikan kita misalnya mempunyai n unsur dan kita pengen acak-acak tuh membentuk susunan yang berbeda tapi dari unsur tersebut, nah itu namanya permutasi. Nah, permutasi ini ada cukup banyak ya, ada permutasi siklis, permutasi dari n unsur yang sama, n unsur yang beda dan sebagainya ya, ada bermacam-macam. Tapi Kak Ananda di sini pengen highlight kita pakai cara yang mana. Nah, kita harus lihat soalnya. Oke, teman kece. Ya, di sini kita lihat dulu nih. Dari titik A, si semut ini harus ke titik B dan dia harus melewati titik X. Nah, di sini sebenarnya ada kata kunci, ia hanya boleh ke atas atau ke kanan. Ya, Kak Ananda kasih contoh satu jalur ya. Satu jalur yang si semut ini bisa lewati. Ini titik A, starting point-nya di sini. Ya. Dia hanya boleh ke atas ya. Terus boleh ke kanan nih. Nah, ketemu titik X. Habis itu kan dia bisa ke atas, nah bisa ke sini. Ya. Sip. Nyampe lah titik B. Pertanyaannya, ini kan baru satu cara atau satu unsur nih kalau menurut definisi permutasi. Sedangkan caranya nggak cuma itu, karena starting point-nya di sini dia kan bisa langsung ke kanan ya. Nah, pertanyaannya, terus ini pakai permutasi apa dong? Teman kece lihat, karena di sini hanya ada pengulangan ya. Kalau nggak ke atas ke kanan ya. Kalau nggak ke atas ke kanan, berarti ini adalah permutasi ya. Permutasi dari P, Q, R unsur yang sama. Nah ya, apa maksudnya? Aduh, kok udah nih P, Q, R lagi tadi N. Tenang ya, ini hanya contoh saja. Jadi hanya penggunaan kata-kata saja ya. Permutasi dari P, Q, R unsur yang sama ya. Jadi pakai unsur yang sama tentunya dari n unsur yang ada ya. Jadi ini kita pakai permutasi dari PQR unsur yang sama. Oke, rumusnya apa? Kan Anda akan tulis di sini berarti P, N, K1, K2, KT ya. Ini teman kece nggak perlu pusing dengan simbol ya. Teman kece bisa saja beda, tapi yang penting rumusnya adalah N faktorial per K1 faktorial, K2 faktorial, sampai KT faktorial. Jadi kayak contoh, misal ada total 7 unsur. N ini adalah total unsur. Total unsur. Ya. Sedangkan K1 ini adalah unsur yang sama ya. K2 juga unsur yang sama, KT kelompok yang sama tapi ya unsur yang sama tapi dari kelompok yang berbeda ya. Kalau K1 misal ya, kalau Anda langsung kasih contoh aja nih. Ada total 7 unsur, terus di situ ada 2 unsur yang sama. Ya udah berarti 7 faktorial per 2 faktorial. Ya udah. Gitu ya. Caranya seperti apa untuk mengerjakan soal ini? Kita akan langsung masuk ke sini. Oke. Gitu ya. Teman kita nggak perlu bingung dulu, yang pasti kita pakai rumus ini ya. Pertama ya, supaya gampang kita cari rute dulu nih. A
ke X. Nah, A ke X ini kita lihat ya teman kece, dari A ke X. Di sini kita lihat ada dia bisa satu langkah ke kanan. Ya, ada satu kotak nih ke kanan. Ya, dari A ke X kan satu kotak ke kanan. Dan dua kotak ke atas. Misal ya, karena tulis misal, A sama dengan atas, K sama dengan kanan. Maka A ke X ini sama dengan ada 1A dan 2K. Ya. Atau bisa kita tulis dalam himpunan ya, kebalik ya, 2A 1K. Berarti ada A, K gitu ya. Ya, 2 atas, 1 kanan. Totalnya berapa sih? Totalnya kan 2 tambah 1, 3 ya total. Nah, terus kita lihat dari 3 unsur ini ada berapa unsur yang sama? Ya, ada 2 ya. 2 unsur sama. Berarti permutasinya adalah, ingat, n faktorial per ya K1 faktorial, karena dia cuma ada satu kelompok dengan 2 unsur yang sama. Jadi 3 faktorial per 2 faktorial sama dengan, ingat ya, faktorial itu kan mengalihkan sampai bilangan asli yang terendah, yaitu 1 ya. 2 dikali 1 berarti sama dengan 3. Oke, that's it. Gampang ya teman kece. Jadi sebenarnya itulah definisinya, jadi nggak perlu bingung ya. Terus lanjut dari X ke B. Dengan cara yang sama, kita tahu bahwa untuk X ke B itu adalah 3K dan 1A jaraknya ya. Ya, jaraknya. Kita lihat di sini jarak. Ya, berarti ada 3K 1A ya. 3K 1A. 3K dan 1A. Bisa kita tulis K A. Totalnya di sini adalah 4. Ya, kita lihat ada berapa unsur yang sama. Di sini ada K yang sama, ada 3. Berarti P sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1. Ini sama, kita coret jadinya 4. Nah, teman kece, kalau sudah dapat seperti ini, berarti kita bisa pakai logika. Ya, dari A ke X itu dia ada 3 cara, dari X ke B ada 4 cara. Berarti berapa totalnya yang bisa dipilih semut? Kalau andaikan Anda jawab 7, itu salah ya teman kece. Ingat, kita pakai aturan perkalian ya, karena itu ya kita pakai aturan perkalian karena bisa ya. Di sini ada 4, 3 ya. Di sini ada A1, A2, A3, A4. Di sini ada B1, B2, B3 ya. Ini contohnya ya, misalnya adalah jalur ya, atau rute yang bisa diperoleh si semut. Kan dia bisa tuh ya, habis A1 ke B1, A2 B2, A1 B2, A1 B3 ya. Berarti dari satu ini aja dia bisa 3 tuh. Kita kali 4 ya, karena di sini A-nya ada 4, berarti banyak caranya adalah 4 kali 3 sama dengan 12. So, jawaban yang tepat dari soal ini adalah E, 12. Oke, teman kece, begitu ya. Jadi teman kece pahamin dulu soalnya. Oh, ini adalah susunan yang berbeda nih dari N unsur yang ada. Terus kita lihat, oh ternyata ada unsur yang sama, yaitu kalau yang case-nya di sini misal dia ke atas atau ke kanan. Nah, ya sudah, berarti kita pakai permutasi ya dari PQR unsur yang sama. Setelah kita dapat ya dari 2 jalur ini A ke X, X ke B, kita kalikan dengan aturan perkalian, dapatlah 12. Oke, kalau teman kece udah paham, coba nih kerjain soal yang ada di layar ini. Oke, udah kelihatan ya. Coba teman kece pause, habis itu teman kece kerjain. Kalau udah dapat hasilnya, bisa tulis di kolom komentar berapa sih hasilnya. Oke teman kece, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Kejar Cita. Dan kalau teman kece pengen latihan soal matematika atau mata pelajaran lainnya yang lebih banyak lagi dan lebih lengkap lagi, tentunya dengan pembahasannya lengkap, bisa langsung masuk ke website kejarcita.id. Atau teman kece bisa juga loh download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.